Halo, selamat malam. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kita mulai ya, karena sudah beberapa menit. Kita akan mulai kuliah bersama kita. Saya buka ini, kelihatan slide-nya? Ya. Halo. Slide kelihatan nggak? Masih belum, Pak. Maaf. Oh, belum. Ya, belum, Saya Pak. halo. Saya bisa didengar. Putus, Pak, suaranya. Lanjutkan ya, kalau nggak ada respon.
mudah-mudahan ya silabus. Jadi dulu ada Tomcat ya, yang kalau kena gigitan ya cukup sakit ya. Nah di sisi lain ada di internet itu ada berita bahwa Tomcat ini bisa cancer, sehingga saya ingin menganalisis secara in silico benar Tomcat. Nah sehingga kita pertemuan kita pertama hari ini kita jadi CADD itu di berputar ya, beban pada dasarnya ada ikan draft desain. Kita akan kaitan dengan HKSA atau hubungan yang dari farmasi atau yang kedokteran mungkin akan kita bahas. Dan pertemuan kedua kita akan membahas SPDD yaitu molecular docking ya. Jadi sekarang ini sedang molecular docking itu cukup populer saat ini karena dengan molecular docking bisa untuk mendesain prediksi, dan ini sudah ada obat yang detail termasuk untuk menemukan obat. Tentu saja molecular docking ini berguna kerja molekuler ya, jadi molekul bagi tubuh kita ya. Nah ini akan membahas PDB dan molecular docking dengan saya saran Ming WM, online strength, PKCSM dan Ecosar ya. Itu banyak ya. Keempat kita akan memvalidasi pupuk ya. Jadi akan kita untuk uji Tomcat ya. Pertemuan 5 nanti kita akan uji Tomcat sebagai anti cancer ya. Visualisasi hasil docking ya. Prediksi toksisitas. Nah kita dengan ini pertama ya, jadi sebenarnya untuk penemuan tetapi nanti bisa dikaitkan dengan ya, jadi CADD ini adalah drug design. Kita akan mulai yang sederhana sampai CADD. Kita akan mulai dengan ya. Nah, jadi penemuan sebenarnya sebelum adanya 19 penemuan obat ini benar ya, bisa dikatakan
Kalau saya obat dengan jadi begitu 19 dan memperoleh karena memang panjang sejarah Indonesia dengan jumlah formasi di dunia. Bagi saya itu sebagai apakah memang susah menurut saya. Oh iya, terus putus ini rekam ya. Nanti mudah-mudahan lebih jelas. Setiap akhir kuliah ada rekamannya yang nanti bisa kita download atau saya kirim lewat email begitu. Nah, sekarang kita lihat peranan elektron terluar pada penemuan obat ya. Jadi penemuan obat itu sangat simpel ya. Kita lihat. Nah, ini update status saya di Facebook ya. Tahun 2016 ya, jauh sebelum ada COVID, saya sudah menemukan obat dan itu ada komentar dari murid saya, kalau boleh jujur, maaf saya sendiri adalah salah satu yang memandang sebelah mata Pak ya. Jadi memang nggak apa-apa ya, kejujurannya saya hargai karena memang sepanjang sejarah belum ada penemuan obat dari Indonesia, obat sintetik maksudnya ya, begitu. Nah kita yang masih yang dari semuanya saya pikir dari eksak ya, jadi pernah mengenal ini susunan berkala unsur ya. Kalau nggak salah ini masa pelajaran SMA 1 apa 2 betul ya. Kita lihat ini ada sangat simpel ya, jumlah elektron terluar pada atom H 1 ya. Ini anak SMA juga bisa ikut kuliah saya sebenarnya. Kemudian ada atom C4 ya, atom N5 ya, sangat simpel ya. Atom O ada 6 elektron terluar. Kemudian F, Cl, Br, Y itu 7 ya. Nah di dalam penemuan obat itu dikenal ada istilah isoster. Isosterik yaitu jumlah dan susunan elektron di kulit terluar yang harus sama. Nah ini dimulai dengan sejarahnya tahun 1919 oleh Langmuir, kemudian tahun 1925 oleh Grimm, yaitu mengemukakan tentang kaidah penggeseran hidrida. Jadi menggeser satu tempat ke kanan secara berturut-turut pada satu baris horizontal pada tabel periodik tadi, serta menambahkan satu atom hidrogen atau ion hidrida dan melanjutkan proses ini sejauh mungkin. Siap kolom vertikal memuat sekelompok isoster. Nah ini kalau dengan bahasa yang mudah di slide berikut, nah seperti ini. Jadi ini tabel periodik tadi saya potong, ada CNOF ya. Jadi di sini kalau C saya geser ke kanan ya, kemudian saya geser ke kanan, kemudian saya turunkan ke bawah ditambah H. Nah, ini geser ke kanan, N tambah H. Geser ke kanan, N tambah H. Nah, ini ke bawahnya ini isoster ya, isoster. Jadi jumlah elektron terluarnya sama. Jadi tadi dikatakan N itu 5, C 4. Berarti C sama H berarti 5 juga. O6, N5 hanya 1, 6 ya. CH2, C-nya 4, nah 2, 4 tambah 2, 6 ya. F7, O-nya 6 tambah 1, 7, dan seterusnya ya. Jadi ke bawah ini isoster ya. Nah, apa akibatnya atau apa gunanya isoster? Nah, ini saya kasih contoh penemuan obat berdasar isoster ya. Yang pertama itu asilkolin ya. Asilkolin. Jadi kita semua punya asilkolin ya. Di saraf parasimpatik itu ada neurotransmitter namanya asilkolin. Nah, asilkolin ini salah satu fungsinya sehingga kita bisa menggerakkan kaki, tangan, dan anggota tubuh kita ya. Itu akibat
salah satu efek dari asetilkolin, di mana asetilkolin ini diproduksi sangat rapi, diciptakan sama Allah sangat rapi, sehingga pada saat dibentuk ya dari asetil dan kolin dibentuk, kemudian nanti akan berinteraksi dengan reseptor, akan menghasilkan efek. Salah satunya adalah efek gerakan tadi ya. Nah, kita selama ini nggak pernah bersyukur ya, bahwa saya yakin yang ikut kuliah saya ini asetilkolinnya normal ya. Nah, ada nama penyakit yang namanya Alzheimer, itu asetilkolinnya di bawah rata-rata. Nah, sehingga sehingga salah satunya gemeteran, itu ya, Alzheimer. Nah, sehingga kalau penyakit Alzheimer itu salah satunya bisa diobati dengan karbakol, di mana kalau asetilkolin ini sangat mudah terhidrolisa ya. Jadi di tiap orang itu dibentuk dari asetil, kemudian sama kolin, kemudian terjadi asetilkolin, kemudian berinteraksi dengan reseptor, kemudian setelah berinteraksi dipecah, terhidrolisa menjadi asetil dan kolin. Nah, karena tidak stabil, maka kita tidak bisa meminta kepada orang tua ya. Jadi kalau kita kekurangan asetilkolin di bawah normal, kita nggak bisa minta ayah ibu atau suami minta istri, istri minta suami, orang tua minta kepada anak, nggak bisa. Kenapa? Karena sebelum kita ambil nanti sudah terhidrolisa. Nah, oleh karena itu di dalam penemuan obat ini kita analisis di mana asetilkolin ini suatu ester ya. Masih ingat pelajaran kimia organik RCOOR, ini suatu ester, sehingga kalau ini yang saya tunjuk ini terjadi delokalisasi elektron, maka C di sini positif sehingga akan memutus ikatan CH3 dengan C karbonil. Nah, supaya tidak tepat terhidrolisa, dia buatlah molekul yang namanya karbakol dengan mengganti CH3 dan NH2. Kenapa bisa diganti? Karena isoster. Karena reseptornya nanti mengenalinya sama ya. Jadi N5H2, 5 tambah 2, 7, CH3, C4 tambah H3 tambah 3, 7. Nah, sehingga Sehingga yang namanya karbakol ini lebih stabil atau tahan terhadap hidrolisa dibanding asetilkolin, sehingga bisa dibuat bentuk sediaan. Nah, sehingga ini bisa diinjeksikan untuk penderita Alzheimer begitu. Nah, jadi salah satu penemuan obat berdasarkan isoster adalah penemuan karbakol begitu. Jadi sangat simpel ya, gimana susahnya? Hanya mengganti CH3 dengan isosternya NH2. Nah, yang berikutnya karbutamid juga sama ya. Karbutamid antidiabetik oral menjadi tolbutamid, jadi NH2 diganti CH3 ya. Gugus NH pada karbutamid diganti dengan CH2 atau NH2 diganti dengan CH3 begitu. Kemudian contoh yang ketiga CH3 pada tolbutamid ya, antidiabetik diganti menjadi klor, menjadi Cl menjadi klorbutamid. Ya, ini durasinya lebih lama. Jadi ini obat antidiabetik oral ini di inti bensin ini ada CH3, ini kalau masuk ke tubuh akan teroksidasi menjadi CH2OH, menjadi alkohol, kemudian menjadi COOH. Nah, kalau kita ganti dengan Cl, isosternya, ya, Cl elektron terluar 7, CH3, C4 tambah 3, 7. Nah, ini khasiatnya sama sebagai antidiabetik oral, tetapi durasinya lebih lama. Kenapa? Karena Cl-nya tahan terhadap metabolisme, ya, sehingga durasinya menjadi lebih lama, begitu. Nah, sekarang peranan isoter dalam perubahan anti kanker banyak sekali ya. Jadi kita mengenal purin dan pirimidin, di mana purin dan pirimidin adalah basa nitrogen yang membentuk dua jenis dasar nukleotida dalam DNA dan RNA. Nah, basa cincin nitrogen 2 karbon adalah purin, sedangkan cincin 1 karbon adalah pirimidin. Kita akan lihat, nah ini tabel perbedaan DNA dan RNA ya. Saya pikir di biokimia sudah dapat, sepintas saja bahwa di sini ada basa nitrogen purin ya. Di RNA ada purin ya. Jadi kalau di DNA itu namanya adenin dan guanin, purinnya sama adenin dan guanin, sedangkan gugus fosfat dan pirimidin ya. Pirimidinnya di sini sitosin dan timin ya. Kalau dalam DNA, kalau dalam RNA sitosin dan urasil. Jadi yang membedakan ini urasil ya, dengan timin begitu.
Nah, kita lihat bahasa pirimidin tadi ya. Jadi ada timin, ada urasil, ada sitosin. Nah, ini bahasa pirimidin ya, bahasa pirimidin. Jadi ada 3, timin, kemudian urasil ya, kemudian sitosin ya. Nah, kemudian apa? Nah, ini anti kanker 5-fluorouracil adalah isoter timin ya. Tadi dikatakan bahwa timin itu diperlukan sehingga kita bisa mengecoh ya, timinnya itu CH3 kita ganti dengan F. Jadi 5-fluorouracil. Nah, sehingga ini sudah bisa mengecoh sehingga sel kankernya terkecoh ya. Harusnya ngambil timin karena ini isoter ya, dia nggak tahu bedanya. Sehingga terambil 5-fluorouracil. Kalau terambil ini ya tidak terjadi tadi ya. Jadi apa kita kembali ke sana tadi ya, timin kita lihat tadi ya timin. Jadi harusnya ngambil timin, tetapi ternyata terambil 5-fluorouracil sehingga tidak sel kankernya tadi terkecoh gitu ya. Karena sel kanker dan sel normal itu sama, cuma bedanya jumlah sel kanker lebih banyak berlipat dibanding sel normal, sehingga pada saat pengambilan timin itu kemungkinan besar yang ngambil adalah sel kanker sehingga menjadi sel kankernya mati begitu. Kemudian anti kanker tegafur ya juga ya. Ini F, CH3 diganti F, bahasa timin, bahasa pirimidin yaitu timinnya. Ada fluoxuridin juga ya. Jadi di sini CH3 diganti dengan F. Nah, kemudian bahasa purin ada adenin dan guanin, adenin dan guanin. Ini juga ya ada namanya 6-merkaptopurin, itu adalah isoter adenin ya. NH2 diganti dengan SH ya. Jadi 7 S6H17 ya. Jadi isoternya. Nah, jadi banyak ya. Contohnya sama ini. Ya, karena waktunya kita cepat saja yang sama ya. Ini anti kanker metotrexat adalah isoter asam folat ya. Nah, ini ya. Jadi banyak sekali isoter penemuan yang sangat simpel. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa penemuan itu tidak sesusah yang dibayangkan orang ya. Ini penemuan yang paling gampang ya. Jadi nggak usah pakai komputer, pakai tabel periodik sudah bisa ya. Kemudian kita akan belajar filosofi elektron dan peran komputasi. Ini salah satu reaksi molekul temuan saya, yaitu pembuatan 1,3 bis para hidroksifenilurea dari para aminofenol dan urea ya. Di sini terlihat bahwa kalau dalam reaksi kimia itu yang bergerak itu elektron ya, elektron. Jadi yang memberi itu bergerak ya, memberi itu bergerak. Kita belajar dari reaksi kimia molekul ya, etikanya kita belajar dari molekul ya. Jadi memberi itu bergerak. Kalau kita memberi tetangga kue itu kita yang datang ke tetangga ya. Yang datang ke tetangga bawa piring, bawa kue, kemudian ngedok pintu, assalamualaikum, ngasih kue. Jangan mau ngasih kue tetangga WA ya. Hai tetanggaku ke rumah ya, saya ada kue, bawa piring. Itu nggak sopan ya, nggak sopan. Nah, bagaimana dengan zakat ya? Sebagai seorang yang beragama Islam itu kalau zakat itu sebenarnya milik orang lain yang ada di kita. Nah, pantas enggak kalau membayar zakat kok enggak mau bergerak? Tapi open house ya. Beberapa tahun yang lalu banyak pejabat membayar zakat dengan open house. Kita ngasih tetangga kue, kue itu milik kita aja, etikanya kita datengin. Gimana kalau membayar zakat yang miliknya orang lain kita nggak mau datengin? Itu sangat tidak etis, sangat tidak molekuler begitu ya. Nah, jadi di sini memberi itu bergerak ya. Nah, kemudian ini ada lanjutannya tadi reaksi dari para hidroksifenilurea, kemudian akan berlangsung reaksinya akhirnya menjadi 1,3 bis 4 atau para hidroksifenilurea. Nah, di era komputer ini ada software namanya Hypercam ya. Ada yang Yasara ya.
Nah, kita lihat di sini, ini pelajaran kimia organik ya, para aminofenol. Ini bahan baku pembuatan paracetamol dan molekul saya 1,3 bis para hidroksi fenilurea. Kita masih ingat OH itu pengarah orto dan para ya. Pengarah orto dan para. Nah, kenapa bisa pengarah orto dan para seperti ini ya? Jadi ada sepasang elektron terdelokalisasi ke dalam jinjit sehingga seperti ini. Di orto ada negatif ya. Kemudian di orto kanan kiri negatif, kemudian di sini negatif juga di para. Karena di para sudah dimasukin NH2, maka tinggal orto. Nah, ortonya itu kanan kiri ya. Nah, jadi kalau ada yang bermuatan positif, masuknya kanan atau kiri. Nah, dulu dosen zaman dulu itu jawabnya sama aja, kanan atau kiri, enggak sama. Setelah ada kimia komputasi ternyata tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena berbeda muatan atau cat. Ya. Nah, kalau kita hitung dengan program Hypercam, ternyata di sini berbeda muatannya ya. Jadi ini OH-nya ini tidak lurus, tapi tetrahedral, sehingga berlaku hukum aksi reaksi ya. Jadi kalau di sini ada H, maka muatannya positif hidrogen, maka di sini akan lebih negatif. Minus 0,159 lebih negatif dari minus 0,104. Kalau ini saya putar ke sini, nanti elektronnya juga ke sini ikut. Jadi memenuhi sunatullah hukum aksi reaksi ya. Kalau ada positif, di sini ada negatif ya. Jadi ada hukum aksi reaksi ya. Nah, jadi kalau sekarang pada demo itu sebenarnya mengikuti sunatullah hukum aksi reaksi ya. Demo itu salah satu bentuk karena tidak tidak sesuai dengan keinginannya ya. Jadi mirip analog dengan aksi reaksi begitu. Nah, seperti itu. Sehingga di sini oh ya, satu lagi di sini. Jadi yang para aminofenol tadi itu N ya. N dengan O itu sebenarnya N-nya punya satu pasang elektron bebas, O-nya punya 2. Tapi kenapa kalau ada yang gugus kekurangan elektron itu yang nyumbang N, ya, yang ngasih elektron itu N, yang cuma satu pasang elektron miliknya. Kalau O 2 pasang, tapi nggak mau nyumbang. Nah, ini ada filosofinya. Untuk menjadi dermawan tidak perlu nunggu kaya, ya. N lebih dermawan dibanding O. Dan orto yang berdekatan hidrogen lebih nukleofil, hukum aksi reaksi tadi ya. Nah, ini yang tadi saya ulang kalau dihitung dengan ini, dengan program seperti ini ya. Jadi molekul asetilkolin itu merah, kemudian yang molekul karbakol hijau ya. Jadi ada yang berimpit molekulnya, makanya reseptornya tadi terkecoh sehingga khasiatnya sama ya. Asetilkolin dengan karbakol khasiatnya sama. Nah, kalau dihilangin hidrogennya malah sama persis ya. Nah, begitu. Nah, sekarang kita beralih ke antibiotik ya. Saya pikir ini sangat terkenal yang namanya derivat penisilin ya. Sampai sekarang masih dipakai walaupun banyak yang resisten juga ya. Tapi kemarin ada seminar itu di BPPT itu masih mau memproduksi penisilin yang sudah banyak resisten. Saya tanya, kenapa kok masih diproduksi? Kenapa enggak obat baru? Katanya instruksi dari pemerintah ya. Ya nggak apa-apa kalau sudah diinstruksikan dengan banyak dana dialokasikan di sana. Kalau saya sebenarnya lebih senang membuat molekul baru. Tapi ya, di Indonesia nggak biasa. Biasanya yang niru-niru yang sudah banyak resisten ya tergantung penguasa itu. Nah, kita lihat bahwa antibiotik di sini kita lihat bakteri ya. Bakteri itu ada dinding selnya, di mana dinding selnya mengandung peptidoglikan. Nah, ada 3 fase dalam sintesis peptidoglikan, yaitu fase 1, 2, dan 3. Nah, di fase 3 inilah penisilin, derivat penisilin bekerja ya. Jadi pembentukan peptidoglikan dari D-alanil. Nah, kenapa kita bicara di situ? Karena dulu
Dulu itu dianggapnya penisilin itu dengan dialanin mirip. Jadi digambar 2 dimensi, kemudian digeser-geser, dan wah banyak yang berimpit begitu ya. Jadi cara menjelaskan mekanisme kerja penisilin itu karena penisilin mirip dengan dialanin sehingga enzimnya keliru ngambilnya begitu. Itu zaman dulu bisa diterima, zaman sekarang itu sudah tidak masuk akal. Kenapa? Karena ini yang gambar manusia 2 dimensi terus digeser-geser, nggak seperti itu. Jadi molekul itu 3 dimensi ya. Jadi nggak bisa kita gambar, kita paksa seperti ini, nggak bisa. Zaman dulu seperti itu cara menjelaskan. Setelah ada komputasi tidak seperti itu ya. Nah kita lihat di sini yang merah dengan yang kuning masa sama, masa mirip? Nggak mirip ya. Pada saat kedua molekul dioptimasi menggunakan semi empiris, software itu tidak sama ya, tidak simetris. Tidak mirip, bukan tidak simetris, tidak mirip. Nah, jadi yang hijau dengan yang merah jelas beda ya, jelas beda. Nah, setelah dioptimasi juga beda begitu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini molekul saya hasil penemuan saya. Jadi saya kalau menemukan obat berdasarkan prinsip paten ya. Di dalam paten itu ada state of art ya. Jadi ada sesuatu yang punya kekurangan kita perbaiki. Jadi paracetamol itu punya kekurangan, mempunyai sifat atau efek samping hepatotoksik. Saya ingin menghilangkan efek sampingnya dengan cara yang simpel tadi, mengganti isostir. CH3 saya ganti dengan NH2. Nah, tapi sama Allah dibelandangkan reaksi saya menjadi HP 2009 atau 1,3 bis parahidroksifenilurea. Nah, sehingga saya yang tengah ini adalah cita-cita molekul saya, bahwa saya ingin membuat molekul yang sama khasiatnya dengan paracetamol tapi lebih aman, tidak mempunyai efek samping. Tapi sama Allah dibelandangkan menjadi molekul yang lebih bagus, lebih poten dan lebih aman ya. Jadi pengasih dan penyayang di sini. Nah ini masuk sudah keluar patennya, saya patenkan, saya daftarkan tahun 2013, keluarnya tahun 2018, luar biasa ya, 5 tahun, 5 tahun. Ternyata di sana kekurangan tenaga kerja yang di CNHG itu ya, misal 5 tahun ya baru keluar, masuk ke 107 inovasi Indonesia ya, 2015. Nah, dulu judulnya urea sebagai bahan baku analgetik unggulan HP 2009. Dan sekarang akan kita menginjak ya. Jadi tadi itu kita belum membicarakan dengan komputer. Sekarang di zaman era komputer ini kita menggunakan desain obat dengan komputer ya. Yang kita kenal dengan CADD, Computer Aided Drug Design. Ada 2 yaitu LBDD dan SBDD, Ligand Based Drug Design dan Structure Based Drug Design. Nah ini apa bedanya ya? Jadi ini yang kita desain ini obat-obat yang kerjanya melibatkan reseptor ya, bukan misalnya kayak antasid nggak perlu kita desain ya. Antasid itu molekulnya cuma asam basa, reaksi asam dan basa. Jadi contohnya pada saat kita MAH itu kelebihan asam lambung ya, karena sifatnya asam ditambah basa, misalnya aluminium hidroksida atau magnesium trisilikat, sehingga terjadi reaksi asam dan basa, nanti jadi netral. Nah, dalam CADD nggak seperti itu, tapi obat yang bekerjanya lewat reseptor, misalnya apa? Misalnya simetidin ya. Jadi kalau kita menderita MAH itu kan asam lambung kita meningkat, pengeluaran asam lambung di lambung itu sekresinya meningkat. Nah, sekresi meningkat itu sebenarnya karena adanya histamin ya. Jadi histamin berinteraksi dengan histamin 2 itu menjadi sekresi asam lambung. Nah, kemudian kita kasih simetidin itu inhibitor histamin 2. Nah, sehingga jadi tadinya ngocor kemudian bisa direm begitu ya. Nah, obat-obat seperti itu yang akan kita desain menggunakan komputer atau computer aided drug design. Nah, di sini ada 2, ligand based drug design dan structure based drug design. Kita lihat. Nah, kita kasih contoh ini ya. Jadi di sini ada enzim siklooksigenase 2 yang biru itu yang
yang biru dan dan yang lainnya ini. Kemudian yang merah ini adalah inhibitornya, namanya SC58. Nah, jadi pada saat ini diinhibisi siklooksigenase 2, ini salah satunya untuk analgetik ringan ya, seperti paracetamol juga bekerja di sini ya. Jadi kalau nyeri itu karena misalnya ada luka itu nyeri itu terjadi perubahan asam arakidonaat menjadi PGG2 dan PGH2 ya, itu suatu mediator nyeri. Nah, mediator nyeri ini terbentuk kalau enzim siklooksigenase 2 bekerja. Nah, kalau kita ganggu, kita blok, kita inhibisi dengan inhibitornya, maka enzimnya nggak bisa merubah mediator nyeri tadi sehingga kita nggak nyeri. Nah, kerja paracetamol seperti itu. Sehingga dalam dalam hal LBDD, ligand based drug design, ya, jadi mendesain obat berbasis ligand. Kita nggak memerlukan reseptornya, nggak memerlukan yang biru, sehingga kita hilangkan. Tinggal merah. Nah, merah ini bisa kita modifikasi gugus-gugusnya sehingga bisa menggunakan buku hubungan kuantitatif, struktur, dan aktivitas. Sehingga nanti kita mau mendapatkan desain molekul yang baru yang lebih bagus dari SC58 begitu ya. Ini kalau ligand based drug design ya. Ini sebenarnya ada kuliahnya sendiri 6 kali ya. Pernah saya buka sampai 4 kali ya. Kalau yang malam ini bukan yang ini tapi yang berikut ya. Yaitu SBDD, Structure Based Drug Design. Jadi di sini kalau SBDD, Structure Based Design itu berbasis struktur. Struktur yang dimaksud di sini adalah enzimnya ya. Sehingga merahnya kita hilangkan. Nah, jadi kita hilangkan merah, kemudian kita akan mendesain molekul di dalamnya. Itu tidak harus mirip yang merah, tetapi yang disukai dengan enzim tersebut. Jadi itu SBDD-nya seperti itu. Nah, sampai di sini dulu tentang pra CADD, sehingga akan saya buka pertanyaan. Ada pertanyaan? Silakan. Sebelum saya lanjutkan, silakan kalau ada yang bertanya tentang itu tadi isoster dan kaitannya dengan CADD ya. Silakan Mas Muhammad Ersat atau yang lainnya, Mbak Silvana. Pak, saya ada pertanyaan Silakan. terkait dengan isoster tadi, Pak. Iya, iya. Jadi kalau misalnya pemahaman saya yang setelah mendengar penjelasan Bapak, berarti dia yang elektron keluarnya yang sama ya Pak ya. Tapi Betul. misalnya terkait dengan reseptor, apakah efeknya nanti akan berbeda atau bagaimana ya Pak? Iya, jadi bisa berbeda efek, berbeda potensi, tetapi kalau jenisnya sama. Jadi misalnya anti kanker, kita ganti isosernya, dia tetap anti kanker, tapi bisa lebih baik. Seperti tadi, asilkolin itu dia kan kolinergik. Kalau kita ganti dengan isosernya, karbakol itu eh, dia tetap kolinergik begitu. Jadi kemudian kayak anti diabetik tadi ya. Anti diabetik tadi tolbutamid dengan klorbutamid itu sama-sama anti diabetes ya. Tapi bedanya apa? Yang satu lebih lama durasinya. Jadi di sini jenisnya tetap sama. Yang bisa membedakan adalah potensinya, bisa lebih stabil, bisa lebih poten dan sebagainya. Sehingga saya menggunakan isoster ini untuk penemuan obat saya. Jadi saya pengen memperbaiki efek paracetamol yang hepatotoksik untuk analgetiknya, sehingga molekul saya ini tetap sebagai analgetik antipiretik, tetapi efek sampingnya lebih rendah atau bahkan tidak ada efek samping hepatotoksiknya begitu. Ada lagi? Ingin bertanya lagi Pak,
Silakan. Bisa lebih dekat ininya dengan mic atau pakai headset. Kalau sekarang bagaimana, Suaranya Pak? biar agak jelas. Silakan. Halo, kalau sekarang bagaimana, Pak? Sudah lebih Iya, baik? sudah lumayan, lumayan. Silakan. Ya Pak, jadi saya makin tambah penasaran Pak. Jadi kalau misalnya potensinya untuk melihat besarnya potensi tersebut menggunakan CADD bisa bisa ya Pak ya? Bisa, bisa. Sehingga apa? Di sini CADD apa? CADD kan ada dua tadi ya, LVDD dan SVDD. Nah, kalau SVDD ini kan yang docking. Jadi sebelum saya membuat obat saya itu saya prediksi dengan docking. Saya lihat skor dockingnya ya, interaksi dengan enzim itu punya saya jauh lebih kuat dibanding paracetamol. Sehingga dari situ saya ingin membuktikan bahwa molekul saya lebih bagus dan itu akhirnya saya sintesis, kemudian saya buktikan dengan uji dengan hewan coba sehingga ED50-nya menjadi lebih kecil, berarti lebih poten, kemudian saya patenkan. Jadi sangat bisa dan itu juga seperti tadi saya katakan penemuan lapatinib itu dengan molekuler docking begitu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Iya. Jadi apa memang basicnya sebenarnya ini untuk desain obat ya, untuk menemukan obat. Tetapi bisa digunakan untuk menguji obat yang ada begitu ya. Sehingga apa? Sehingga banyak penelitian yang ada hubungan antara uji in silico atau molekuler docking dengan uji in vitro atau in vivo dengan catatan kalau metodenya benar ya, karena ada juga orang yang tidak percaya ya, tidak percaya, oh nggak ada hubungannya Pak, saya pernah mendokeng A, saya uji jadi B begitu. Nah itu saya nggak tahu, kebetulan pengalaman saya yang ada hubungan. Tapi tidak semua orang mempunyai pengalaman yang ada hubungan. Kadang-kadang itu tadi ada yang apa tidak tertarik dengan dokeng karena apa? Karena pengalaman dia nggak ada hubungan. Dokengnya A diuji kok B. Nah itu mungkin ada kesalahan metode atau bagaimana kita nggak tahu begitu. Yang lain ada pertanyaan, silakan. Mas Muhammad Ershad, ada pertanyaan? Atau yang dari Wahid Asim ada? Ada dua dari Wahid Asim, hadir nggak ya? Mudah-mudahan hadir ya. Silakan. Itu bisa diketik ya, kalau ada gangguan apa namanya koneksi internet bisa diketik. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan dengan yang LBDD ya, ligand based drug design ya. Sedang ada yang ngetik. Ya. Oh ya ini ya, izin bertanya Pak. Bila penelitian dimulai dari ekstrak, apakah kita harus menemukan isolatnya dulu baru bisa dilakukan CADD? Nah ya, jadi kalau kita memakai ekstrak itu biasanya itu sudah banyak jurnal ya, bahkan di PubChem itu sudah ada molekulnya ya. Jadi tinggal di searching aja. Saya yakin sudah banyak penelitian. Kalau dari ekstrak, misalnya dari ekstrak tanamannya apa, nanti tanamannya pakai bahasa Latin biasanya. Terus nanti sudah banyak penelitian bahwa dalam tanaman itu ada banyak kandungan ya. Jadi sudah ada yang neliti. Nah sehingga kita bisa juga melakukan CADD, melakukan docking ya, melakukan docking. Jadi sebagai contoh misalnya di dalam kulit jeruk itu sudah ada yang neliti namanya hesperitin.
Nah, kemudian hexperitin itu kalau kita cari di PubChem itu sudah ada molekulnya, sudah disintesis orang, bahkan sudah kadang-kadang sudah dipatenkan jadi apa, untuk apa dan sebagainya. Nah, kandungan dari ekstrak itu yang akan kita dongengkan sehingga nanti kita melakukan pendekatan namanya, pendekatan dengan molekuler dongeng ya. Jadi misalnya dalam kencur ya. Dalam kencur itu ada berapa molekul itu biasanya sudah ada jurnalnya. Misalnya ada 5 molekul terbanyak kandungannya ya A sampai ABCDE misalnya. Nah itu molekul itu sudah ada strukturnya, itu bisa kita dongengkan sehingga kita bisa melakukan pendekatan bahwa di dalam kencur itu ada molekul yang bisa untuk apa. Nah kemarin saya kebetulan nerima ada dalam tanda kutip proyek kecil-kecilan dari suatu industri namanya PUF ya. Jadi industri itu memproduksi herbal untuk mengganti para perokok ya. Jadi kalau selama ini rokok itu diisep dari nikotin, itu yang namanya industri PUF itu membuat herbal ya yang diekstraksi kemudian nanti disedot gitu ya, disedot sehingga yang terhisap itu bukan nikotin tapi kandungan dari herbal tersebut. Nah beliau minta saya untuk mendukung itu sehingga setelah saya dongengkan di dalam kencur itu ternyata ada molekul di sana, molekulnya itu saya dongengkan untuk anti inflamasi. Nah ternyata masing-masing molekul ini kalau dibandingkan dengan selekoksid itu masih kalah ya. Tetapi kalau kita kombinasi ya, kebetulan saya menemukan dongeng kombinasi bagaimana suatu reseptor didudukin oleh banyak molekul itu ternyata kalau dikombinasi itu bisa mengalahkan selekoksid ya. Nah ini terilhami dari kombinasi obat ibuprofen dan paracetamol. Ya, jadi ada obat yang menggabungkan ibuprofen dan paracetamol. Saya penasaran, bermanfaat enggak sih? Nah, setelah saya dongengkan dalam enzim siklooksigenase 2, ternyata kalau digabung ibuprofen dan paracetamol itu ternyata lebih bagus. Secara statistik itu ada perbedaan bermakna antara kombinasi ibuprofen dan paracetamol dibanding ibuprofen yang lebih bagus dibanding paracetamol. Nah, sehingga disimpulkan di situ ada gunanya kombinasi. Nah, dari situ saya menemukan metode bagaimana menguji skor dongeng kombinasi ya. Jadi banyak molekul menduduki satu reseptor itu bisa kita hitung. Ngitungnya tidak dijumlahkan tapi ada cara tersendiri begitu. Jadi bukan misalnya tadi paracetamol dan ibuprofen menempati enzim siklooksigenase 2. Masing-masing kita dongengkan. Kemudian ada perhitungan sendiri, bukan kita jumlahkan. Misalnya paracetamol min 70, ibuprofen min 80 terus dijumlahkan jadi min 150, bukan gitu. Ngitungnya ada cara tersendiri begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Dan dongeng kombinasi ini baru pertama di Indonesia ya. Jadi baru pertama di Indonesia dan ternyata waktu saya ngadakan kuliah online dongeng kombinasi ternyata ada peserta yang searching, ternyata di luar negeri sudah ada dongeng kombinasi itu ya, tapi softwarenya bedanya berbayar, kalau saya gratis ya, gratis pakai plan dengan metode tertentu begitu ya. Pernah saya buka dongeng kombinasi 2 kali kalau nggak salah ya begitu. Ada lagi pertanyaan? Pernyataan juga boleh, sharing. Kemarin ada peserta dari S2 IPB ya, yang namanya Mas Algi ya, Mas Algi. Itu dia testimoni berbulan-bulan dia pusing dongeng dengan beberapa software karena apa? Karena yang dilakukan dia dengan dosennya beda ya. Jadi dongengnya bikin pakai box gitu ya, autodoc pakai box bikin box, ternyata nggak sama. Nah begitu ikut kuliah saya pakai plan, dia senang sekali karena sama ya.
Jadi siapapun dengan kode yang sama itu nanti akan sama ini binding site center dan binding site radius. Nah, sehingga dia senang sekali ya. Alhamdulillah dia mengisolasi molekul dari daun salam itu ada 300 ya. Ada 300 molekul dan didokingkan semua. Saya menyarankan kenapa semua, yang paling banyak aja kandungannya 6 gitu. Dia enggak, dia karena saking senangnya dia dokengkan ke 300-nya dan ternyata dia menemukan molekul yang bagus banget. Tapi kadarnya kecil banget ya. Jadi kalau ibaratnya kalau dimakan ya nggak punya efek, tetapi kalau secara dokeng dia itu bagus sekali sehingga bisa nanti molekul itu disintesis sendiri ya. Jadi bukan dalam bentuk ekstrak, karena kalau dalam bentuk ekstrak itu tidak tercapai MEC, minimal efektif konsentrasi, sehingga tidak punya efek ya. Walaupun bagus, kalau kecil banget nggak ada efek. Nah, sehingga memungkinkan nanti disintesis. Kalau disintesis misalnya jadi molekul baru, nah itu akan sangat mungkin jadi obat. Walaupun, nah sekali lagi, walaupun di Indonesia ini sangat menyedihkan. Karena Karena belum pernah ada obat sintetik dari Indonesia ya. Sehingga saya punya molekul baru itu saya mau daftar BPOM itu bukan di sini Pak daftarnya, mungkin di Departemen Kesehatan. Orang Departemen Kesehatan aja nggak tahu, mungkin di perindustrian. Jadi punya molekulnya daftarnya susah karena belum ada. Nah, begitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan yang tentang LVDD ya. Jadi saya tentang hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Nah, jadi ini hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas turunan kurkumin tersubstitusi C4 sebagai antiinflamasi ya. Jadi di sini Curcuma longa adalah tanaman herbal yang banyak tumbuh di daerah tropis di Asia. Akar Curcuma longa L secara ekstensif digunakan sebagai warna dan penyedap makanan. Nah, jadi di sini adalah kurkumin adalah salah satu senyawa yang terdapat dalam Curcuma longa. Jadi kurkumin ini efeknya banyak ya, bisa koleritika, antibakteri, antihepatotoksik, antiinflamasi, antioksidan, penangkap radikal, anti kanker, antivirus ya, sabrek ya. Nah, dari sini kita apa yang bisa kita pelajari bahwa satu molekul itu targetnya sebenarnya banyak. Jadi selama ini itu karena keterbatasan kita seolah-olah satu obat itu punya satu target, padahal enggak. Nanti anak cucu kita yang akan membuktikan ya. Jadi misalnya kayak asetosal ya, asetosal atau aspirin ya, kan akhirnya diketahui dia itu bisa sebagai anti ptalet ya, anti pembekuan darah ya, anti pembekuan darah. Kalau dulu kan aspirin itu hanya analgetik, antipiretik, anti radang, ternyata sekarang bisa untuk obat jantung koroner, jadi mengencerkan darah ya. Nah, kurkumin juga banyak sekali efeknya. Nah, di sini kurkumin itu yang diteliti adalah sebagai antiinflamasi atau anti radang ya. Nah, sehingga di sini sebagai antiinflamasi kurkumin bekerja seperti fenilbutason dan 2-aril 1,3-enandion. Seperti halnya kurkumin, maka derivat kurkumin tersubstitusi C4 juga mempunyai efek antiinflamasi. Nah, sehingga kita cari variabel atomik dan variabel molekuler turunan kurkumin. Nah, jadi ceritanya sebenarnya kurkumin itu seperti ini. Ya, strukturnya ada dua, bentuk tautomer enol dan bentuk keto ya. Jadi yang stabil sebenarnya adalah yang bentuk enol ya. Jadi yang ada di alam sebenarnya bentuknya yang atas ini enol ya. Kadang-kadang kita menggambar seperti di bawah ya. Ya sebenarnya stabil yang atas. Nah, jadi ceritanya gimana? Ceritanya itu ada almarhum ya. Sekarang sudah almarhum namanya Pak Suparjan itu pengen tahu ya. Jadi kalau di posisi 4 ini diganti R ya. R-nya itu disubstitusi banyak gugus. Itu apa yang terjadi ya? Nah, jadi kurkumin ini sebagai antiinflamasi. Nah, setelah disubstitusi seperti apa?
Jadi beliau hanya pengen tahu kalau disubstitusi itu efeknya jadi seperti apa. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi kurkuminnya itu ED5034 ya. Kemudian kalau disubstitusi dengan 4 fenil jadi 66 ya. Dan seterusnya. Nah, ternyata apa? Molekul yang Pak Parjan buat ini tidak ada satupun yang lebih bagus ya. Kenapa? Karena ED50 lebih tinggi, lebih besar dibanding kurkumin ya. Jadi ED50 makin kecil makin poten, nah, makin besar makin tidak poten. Jadi tidak ada satupun yang lebih bagus dari kurkumin. Nah, jadi tapi apakah beliau salah? Enggak salah, karena beliau hanya pengen tahu kalau dimasukin gugus ini hasilnya seperti apa. Jadi nggak ada yang salah. Nah, tetapi karena saya belajar HKSA, saya minta izin, Pak, saya minta izin datanya saya olah untuk HKSA. Nah, ternyata nanti akan ketahuan bahwa gugus yang dimasukkan itu adalah terbalik ya, terbalik. Nah, sehingga ini kita lihat ya berikutnya. Saya hitung data atomik dan data molekuler ya, muatan bersihnya. Catnya saya hitung dengan program Hiperchem. Kemudian molekulernya ada eHomo, eLumo, dan seterusnya ya. Itu saya hitung juga dengan Hiperchem. Kemudian kita olah ya, kita olah. Nah, dengan perangkat kerasnya komputer, perangkat lunaknya program Hiperchem dan Bilqisar. Nah, kemudian ini cara-caranya secara cepat saja. Nanti sudah saya kasih ya ininya PDF-nya ya. Ini ada kuliahnya sendiri sehingga di sini garis besarnya aja ya. Nah ini jadi kita buat tabel seperti ini, deskriptor namanya. Kemudian nanti kita akan masukkan ke program namanya Bilqisar ya. Ini kita hitung pakai Hiperchem ya. Ini biasanya ujian S2 di farmasi bahan alam UAD ini ya. Biasanya kalau ujian saya suruh bawa pulang ya. Beberapa hari sebelum ujian saya suruh bawa pulang soalnya. Saya suruh ngerjakan sama-sama ya. Kenapa? Karena nanti mereka nggak boleh sama usulnya ya. Usul molekulnya nggak boleh sama. Nah, sehingga harus bersama-sama. Kalau nggak sama nanti kalau dikerjakan sendiri nanti molekulnya sama yang diusulkan. Nah, saya maunya tidak sama ya. Jadi ada 12 mahasiswa misalnya, saya maunya ada 12 molekul yang beda-beda begitu. Nah, kemudian ini kita lanjut. Nah, kita masukkan ke program namanya Bilqisar ya. Yang sudah saya kirim juga ya. Nah, kemudian nanti kita hitung, kita cari persamaan garis. Nah, di sini adu persamaan garis, kemudian kita pilih yang paling bagus. Nah, saya memilihnya seperti ini ya. Meskipun tidak terlalu bagus, nanti ada satunya yang lebih bagus lagi. Yang data satunya, data kurkumin ini masih kurang bagus ya. Nah, kemudian nah ini, dari persamaan garis terbaik dapat diketahui bahwa makin positif makan C3, maka senyawa akan semakin besar log per ED atau makin kecil ED. Atau ya, senyawa semakin aktif. Dengan demikian ya, senyawa baru yang diusulkan agar lebih aktif dari senyawa yang sudah disintesis harus mempunyai gugus penarik elektron. Nah ini pada substituen C4. Gugus tersebut antara lain NO2 ya. Nah, jadi yang Pak Parjan tadi yang dimasukkan itu gugusnya pemberi elektron ya. Makanya kebalik ya, hasilnya jadi tidak ada yang lebih bagus. Kalau kita masukkan gugus penarik elektron seperti NO2 ya, setelah optimasi maka bisa kita hitung ya. Nah, ini perhitungannya dan ternyata ED50 itu menjadi 1,07 ya, bandingkan dengan kurkumin tadi 34 ya. Jadi jauh lebih bagus ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini salah satu contoh penggunaan LBDD untuk menemukan obat ya, menemukan obat. Jadi obatnya tadi masih derivat kurkumin tapi disubstitusi dengan gugus demikian rupa sehingga menjadi obat yang lebih bagus dibanding dari database-nya begitu. Nah, jadi di sini kesimpulannya salah satu model persamaannya seperti ini. Nah, ini ini contoh yang kurang bagus. Kenapa?
karena standar deviasi plus minusnya masih lebih besar dari koefisiennya. Nanti di contoh kedua akan lebih bagus lagi dengan data yang berbeda ya. Data dari ITS ya, Pak Pak Madi Santoso ya. Dulu waktu ngasih data ke saya belum profesor, sekarang udah profesor jadi Kaprodi S2. Nah, itu dengan database yang 7 buah, tetapi hasilnya jauh lebih bagus dibanding yang ini. Nah, jadi di sini persamaan garisnya ini ya. Nah, ini kalau kita lihat jurnal, kita akan lihat persamaan garis seperti ini. Yang bagus ada plus minusnya. Nah, sayangnya pada saat kita kuliah HKSH itu kita ada salah satu pertemuan mereview jurnal. Ternyata banyak jurnal yang dalam tanda kutip curang ya. Jadi plus minusnya nggak dikasih tahu, karena apa? Saya yakin karena jelek begitu ya. Jadi kalau saya refernya akan saya tanya, coba persamaan garis yang lengkap seperti apa ya. Nah, jadi kalau yang tahu kita akan ngelihat ini, mereview sampai plus minusnya ada enggak? Kadang-kadang enggak ada, karena apa? Saya yakin karena tidak bagus begitu. Nah, sehingga sarannya diusulkan senyawa baru 4 nitrokurkumin ya sebagai beserta ujinya sebagai antiinflamasi. Nah, kira-kira seperti itu tentang contoh tentang bagaimana penemuan obat dengan LBDD atau HKSA. Nah, begitu. Jadi sekarang saya buka lagi pertanyaan, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Ya, sedang ada yang menulis, silakan. Saya tunggu. Pertanyaan bisa ditulis, bisa langsung berbicara. Ya, jadi ini ada ya, izin bertanya Pak, bila ED50 sudah didapatkan dari data dok ini, bisakah kita gunakan ED pada uji in vivo? Oh, jadi tadi kan ED50 itu kan didapatkan dari HKSA ya, jadi bukan dongeng tadi ya. Jadi prediksi ED50 bukan dongeng, ini pakai HKSA ya, karena LBDD gitu ya. Bisakah kita gunakan pada uji in vivo? Nah, jadi langkahnya itu tadi kan ED50 prediksi. Nah, jadi langkahnya itu adalah kita mensintesis dulu. Mensintesis molekul yang kita desain tadi, yang nitrokurkumin itu kita sintesis dulu. Nah, kita elusidasi struktur, kalau sudah bagus, kemudian kita uji bisa in vivo, bisa in vitro. Kalau di sini ujinya kan uji anti radang pakai itu apa, kalau nggak salah dia apa namanya bengkak terus dihitung volumenya itu ya. Nah, jadi ada uji apa anti radang namanya ya. Jadi ujinya harus sama dengan apa database-nya ya. Jadi database-nya tadi kan kita uji dengan hewan coba ya, hewan coba ya. Jadi ini begitu juga ya. Jadi ujinya harus sama dengan database-nya begitu ya. Jadi langkahnya kita sintesis dulu, kemudian kita uji. Uji untuk mendapatkan ED50. Kalau tadi kan prediksi, kalau yang sini observasi namanya.
Nah, kalau persamaan garis kita bagus, berarti nanti ED50 observasi dan prediksi itu akan dekat ya. Deltanya akan kecil. Tapi kalau data kita kurang bagus, nanti deltanya ya, perbedaan observasi dan prediksi itu akan besar begitu ya. Nah, kelemahan HKSA itu apa? Kita harus punya database. Nah, tadi Pak Suparjan tadi mensintesis 12 molekul ya, sintesisnya kebetulan di Belanda ya. Kalau di Indonesia lama banget tuh, kecuali apa? Terutama ngantri itu untuk elusidasi struktur ya, biasanya begitu. Nah, jadi kelemahan HKSA ini kita harus punya database. Database-nya ini harus molekulnya harus kita sintesis sebanyak 12. Setelah disintesis kita uji ya. Ujinya terserah kita, bisa in vivo, in vitro ya. Terserah kita. Nanti terus ada parameter yang namanya parameter aktivitas farmakologi. Di sini adalah parameternya adalah ED50 untuk anti radang atau anti inflamasi. Kalau yang satunya nanti adalah aktivitas biologinya sebagai activity inhibitor konsentrasi 50 untuk anti kanker begitu. Ada lagi pertanyaan ya? Tetapi kita bisa akalin ya, kita bisa akalin. Orang Indonesia ini banyak akal ya. Saya pernah mengakali begini ya. Jadi ada teman ya, dulu dosen saya terus jadi teman. Itu mengisolasi tanaman ya. Terus ketemu apa? 2 molekul di dalam tanaman itu diisolasi, dielusidasi struktur ketemu 2 molekul. Nah, kebetulan 2 molekul ini kerangkanya sama. Nah, karena kerangkanya sama bisa kita buat HKSA. Sehingga kerangkanya sama 2 molekul ini dia uji. Beliau uji SC50 untuk kanker. Nah, kemudian saya buat molekul yang banyak, tapi nggak saya sintesis, tapi kita desain ya. Saya gambar molekul yang banyak-banyak, kemudian saya dokingkan terhadap target yang sesuai dengan uji in vitro beliau. Nah, sehingga saya punya sederet database molekul dan aktivitasnya bukan activity, tetapi score docking. Nah, sehingga saya buat persamaan garis, kemudian saya desain molekul baru, dan molekul baru itu kemudian kita kita buktikan, kita sintesis, kemudian kita uji. Ternyata molekul yang baru yang saya desain itu jauh lebih poten dibanding 2 molekul yang diisolasi oleh teman tersebut ya. Jadi kita bisa mengakali ya, yang seharusnya kita harus mensintesis banyak molekul, kita docking aja. Nanti aktivitasnya bukan activity tapi score docking. Nah, kalau score docking nggak perlu dilockkan, kalau activity harus dilockkan ya. Nah, pas mereview jurnal itu ternyata ada beberapa jurnal yang tidak dilockkan, itu salah fatal sebenarnya. Tapi masuk jurnal juga, ya namanya beruntung ya. Jadi jangan dipikir yang sudah masuk jurnal itu hebat, ya, tidak mesti, ya, lebih karena keberuntungan. Dan saya sudah membuktikan ya, saya pernah membuat untuk mahasiswa, belum saya koreksi, sudah terlanjur dimasukkan ke jurnal, diterima, padahal jelek banget ya, sehingga masuk Elsevier ya. Nah, jadi saya sudah membuktikan, ternyata kalau beruntung walaupun jelek, salah, masuk jurnal ya. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan jaminan kalau sudah masuk jurnal mesti hebat, benar itu tidak ya. Ada beberapa yang karena keberuntungan saja begitu. Ada pertanyaan lagi? Jadi tadi tentang HKSA ya, HKSA. Kemudian yang kalau nggak ada akan saya lanjutkan yang satunya ya, yang satunya. Nah, ini punya Pak Marti. Mendesain obat anti kanker yang lebih poten dari seri senyawa yang sudah disintesis. Ya.
Nah, ini ada Pak Marti Santoso dan Arif Fadlan itu muridnya. Nah, ini beliau waktu itu ngasih data saya, ngasih data 5, saya olah kurang bagus, kemudian ditambah jadi 7. Nah, 7 ini setelah saya olah ternyata bagus ya, lebih bagus dari tadi yang kurkumin. Nah, jadi Pak Mardi ini punya turunan isatin ya. Ada 7 molekul ya, A, B, C, D, E, F, G ya. Nah, ini molekulnya IC50-nya dari yang paling bagus 37 ya. Kemudian ada 89 dan seterusnya ya. Molekulnya seperti ini, seperti slide berikut. Nah, ini MH1, saya kasih kode MH1 ya. M itu Mardi, H itu hari. MH1, MH2, MH sampai MH7 ya. Nah, seperti ini. Nah, kerangkanya sama ya. Jadi kalau di kuliah yang khusus HKSA itu sampai detail membuat molekul dan seterusnya. Jadi kita buat kerangkanya sama. Yang dirubah-rubah yang merah-merah ini ya. Nah, kemudian kita bahannya ini data atomik dan data molekuler. Ya. Alatnya ini perangkat lunak sama tadi. Nah, ini prosedurnya tadi ya. Nah, langsung ke data ya. Jadi kita hitung ya. Setelah kita hitung ini muatan, kemudian ada jadi 7, molekulnya 7. Kemudian muatannya banyak sekali ya, dari C1 sampai C18. Nah, kemudian data molekulernya juga kita hitung, ada Hisar properties, ada log P dan seterusnya ya. Nah, ini datanya ya, eHomo, eLumo dan seterusnya. Kemudian kita masukkan ke Bilkisar, program untuk membuat atau mendesain molekul baru. Nah, sehingga ini metodenya ya. Kalau kuliah HKSA kita bahas, kalau di sini tidak, kita sepintas saja. Nah, ada 2 metode ya, genetik algoritma dan systematic search. Ya. Nah, ini hasil dan pembahasannya. Kalau variabel 1 atau 1 deskriptor itu apa ya? R-nya kita cari ya. Tentu saja kita akan mencari R yang mendekati 1 ya, 0,999. Nah, singkat ceritanya itu kita berhasil mendapatkan persamaan garis ya, yang seperti ini ya. Nah, ini log super SC50. Nah, bandingkan dengan yang tadi ya. Yang tadi dalam kurung plus minus itu lebih gede, kalau ini lebih kecil semua ya. Jadi apa plus 976 ya. 976 itu apa namanya? Namanya koefisien ya. Koefisien. Nah, kemudian yang ini standar deviasinya ya, yang di dalam kurung ini. Nah, 45 plus minus 8, ya, 51 plus minus 7, 3 plus minus 0,78 plus minus 17. Jadi semuanya standar deviasinya itu lebih kecil dibanding koefisien. Ini persamaan yang bagus seperti ini. Ya, kalau kita lihat berikutnya, nah persamaan garisnya jauh lebih bagus ya. Ada semua titik ada di satu garis ya, luar biasa ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa data yang 7 tadi karena datanya berkualitas itu membangun persamaan garis yang sangat bagus ya. Secara ilmiah bisa dikatakan bahwa yang 13 tadi itu meskipun banyak itu kurang kualitasnya sehingga nanti bisa kita olah, kita keluarkan data pencilan namanya. Jadi yang 13 tadi yang tidak bagus tadi itu setelah saya olah, saya keluarkan pencilannya menjadi 8 data itu menjadi lebih bagus, menjadi satu garis seperti ini ya. Ya, jadi itu ada caranya. Nah, tapi di sini kita tidak bahas karena di sini kita docking ya, bukan HKSA. Nah, jadi seperti ini kalau dibesarkan, kemudian dari situ kita akan desain ya, desain molekul. Nah, sehingga di sini seperti di sini misalnya QC1 ya, itu menyumbang plus 976 ya, banyak sekali ya. Kemudian ini yang si 11 45, 15 51 ya.
Nah, sehingga kita akan memasukkan gugus yang bisa mempengaruhi ini muatan di C15 dan di C11 ya. Nah, sehingga di sini persamaan garisnya tadi R-nya 0,999, N-nya 7, F-nya 372, S-nya 0,023, I kuadratnya 0,974 dan seterusnya. Nah, sehingga kita desain molekul ya. Nah, jadi singkat ceritanya ini adalah dengan memasukkan gugus-gugus di atom-atom yang berpengaruh seperti C11 dan C15 itu nanti kita akan mendapatkan molekul yang lebih bagus dari database ya. Dulu ini yang saya pakai untuk ujian tadi, untuk ujian S2 kimia bahan alam ya, ada 12 orang. 12 orang itu harus mendesain molekul yang berbeda, sehingga soalnya saya kasih sebelum ujian, saya suruh kerjakan di rumah ya bareng-bareng, sehingga mereka mendapatkan hasil seperti berikut ini ya. Nah ini ya, jadi ada gugus yang disubstitusi di C16 COH N12Cl, itu nama molekulnya ini, kemudian EC50-nya 0,04, kemudian yang kedua 9,58, yang ketiga 1,116 dan seterusnya. Nah dalam mendesain molekul ini kita juga ada activity yang layak gitu. Artinya apa? Artinya tadi kan 37 mikromolar ya. Nah ini salah satu alasan juga kenapa harus mikromolar, supaya persamaan garisnya benar. Tadi yang kurkumin miligram ya, miligram per kilogram berat badan ya, itu setelah saya konversi menjadi mikromolar, kemudian saya edit data pencilannya, saya keluarkan, ternyata menjadi bagus. Nah di sini maksudnya kepantasan gini, tadi kan 37 ya mikromolar. Kalau kita mau mendesain molekul pantasnya berapa? Nah, jadi kita bisa mendesain menjadi 0,0000 sampai panjang, tapi kan nggak layak nanti kan. Masa nimbangnya kecil banget, nanti malah toksik kan. Ya, jadi ada kepantasan. Nah, di sini saya minta paling kecil 2 digit di belakang koma begitu ya. 0,04 ya. Saya tidak menerima 0,004 misalnya ya. Jadi ibarat kita punya motor, kita beli motor kecepatannya maksimal 100 km per jam. Kemudian kita modifikasi untuk dapat molekul atau motor yang lebih bagus. Ternyata menjadi 1000 km per jam. Wah nanti layak nggak kira-kira? Jadi 100 jadi 1000. Nah, kalau motor nanti jangan-jangan pas kita pakai skrupnya rontok semua ya. Nah jadi dalam desain obat juga gitu. Ada kepantasan. Kira-kira berapa yang kita kehendaki? Masa dari 37 menjadi 0,00000 berapa gitu kan enggak layak ya. Sehingga kita batasin, sehingga di sini mahasiswa memperoleh hasil ini ya. Ada yang 0,04, 9,58 ya, 1,16, 0,05, 2,75 dan seterusnya. Nah, seperti itu tentang HKSA untuk mendesain suatu obat baru begitu ya. Nanti harus disintesis itu untuk pembuktian, disintesis kemudian diuji. Ada pertanyaan silahkan. Tentang HKSA ya, tentang HKSA besar. Nah di buku-buku baik bahasa Indonesia atau bahasa asing itu biasanya HKSA terhenti di persamaan garis, tidak sampai mendesain molekul ya. Jadi buku saya tadi berbeda dengan buku-buku yang ada. Buku-buku yang ada itu hanya sampai persamaan garis. Mereka tidak sampai desain molekul ya. Yang sampai desain molekul kadang-kadang di jurnal ada, tapi 1-2 dan juga tidak lengkap ya. Tidak lengkap artinya apa? Kadang-kadang ada juga jurnal yang tidak menghasilkan molekul, hanya persamaan garis ya. Itu banyak seperti itu ya. Padahal sebenarnya HKSA itu cara untuk menemukan obat, untuk mendesain. Jadi idealnya HKSA itu menghasilkan molekul baru yang lebih bagus, yang bisa disintesis dan dibuktikan begitu. Ada pertanyaan sampai di sini?
Nah, HKSA ini lebih tua ya dibanding Dokeng ya. Jadi HKS ini ilmunya lebih dulu ya. Dokeng itu belakangan ya. Sehingga yang Dokeng ini lebih simpel ya, lebih murah ya. Kalau HKSA seperti tadi saya katakan perlu database banyak. Kalau Dokeng enggak, Dokeng kita ya seperti yang molekul saya desain itu kita desain dulu ya. Sehingga saya membuat molekul itu sudah saya prediksi kira-kira nanti molekul saya bagus begitu ya. Dan itu memang belum banyak ya, belum banyak. Ada calon dosen dulu, sekarang udah jadi dosen di fakultas itu. Dia skripsinya apa? Membuat molekul baru antioksidan. Terus setelah dibuat, begitu kan, loh kok efeknya jelek, potensinya dibanding vitamin C jelek. Nah dia kan harus menjelaskan kenapa jelek. Akhirnya dijelaskan dengan kimia komputasi. Nah, saya bilang itu kebalik. Harusnya dijelaskan dulu, nggak usah dikerjakan. Dijelaskan dulu kalau memang jelek jangan dibuat, begitu ya. Nah, jadi itu bedanya kita membuat obat dengan mendesain atau asal ya, dengan asal ya. Ada dosen di farmasi, backgroundnya kimia, dia memodifikasi molekul kurumin ini, derivatnya, itu sampai 300-an. Nah, dengan cara apa? Gambling ya, nggak pakai desain karena dia orang kimia. Apa yang terjadi? Molekul yang 300-an itu ternyata setelah dicek belum ada yang bagus, belum ada yang menggembirakan. Jadi sayang sekali. Kalau orang farmasi beda, harus kita desain dulu. Kalau bagus baru kita sintesis. Jangan disintesis dulu, kemudian baru dianalisis begitu. Ada pertanyaan dari sini? Silakan. Masih ada yang terjaga? Mbak Silvana ada pertanyaan? Mas Irsat? Yang lain? Bisa ditulis atau langsung silakan. Jadi malam ini kita topiknya adalah itu penemuan obat dari yang sederhana sampai CADD. Nah, CADD-nya kita malam ini adalah membicarakan LBDD, sehingga untuk pertemuan berikut adalah SBDD ya, tentang PDB dan molekuler docking. Silakan, ada pertanyaan? Biar tidak ngantuk. Halo, masih ada yang terjaga? Untuk yang pernah ikut kuliah saya ya, Bu Chandra, Bu Ros ya, mungkin pertemuannya masih sama ya, sehingga mohon maaf ya. Karena ada yang belum pernah ikut, sehingga kita samakan dulu di pertemuan 1-2 biasanya sama begitu ya.
Ini ada beberapa yang belum pernah ikut soalnya, sehingga itu. Ya, ini ada pertanyaan ya. Nah, izin pertama terkait persamaan garis tadi. Jadi bila semakin mendekati garis berarti ED50 atau EC50 semakin aktif. Oh, bukan ya. Jadi kalau persamaan garis tadi itu adalah menunjukkan, oh ya, jadi pertama ya, jadi persamaan garis tadi itu menunjukkan datanya bagus. Kalau datanya bagus itu titik-titiknya ada di garis. Nah, kalau masalah potensinya itu kalau di persamaan tadi itu makin ke atas makin bagus begitu ya. Jadi di sini kalau saya tampilkan, nah, saya tampilkan di sini ya, saya ulang. Nah, di sini ya. Jadi di sini garis-garis database ini itu menunjukkan kalau dia ada di garis itu tandanya persamaan garisnya berkualitas. Nah, kalau masalah potensinya makin poten itu makin ke sini, makin ke atas makin poten ya. Nah, makin ke atas makin poten. Jadi di sini kurang poten, kalau kemudian ke atas ke atas. Jadi kalau kita mendesain obat terserah kita, tapi harus lebih bagus dari yang ini. Berarti di atasnya sini ya, ke sini gitu. Hasil desain kita harus di sini ya, di sini. Kalau di sini, ini kan database ini ya. Ini database, sehingga yang kita desain harus di atas ini, harus ke sini, di sini. Nah, ke atasnya itu sampai mana tadi kita batasi sampai 2 dikit di belakang koma. Nah, tentang kenapa harus dilokan? Karena persamaan garis itu, kalau kita belajar farmakokinetik itu didapat dari dari semilog ya. Jadi kalau nggak dilog kan salah, kecuali aktivitasnya sudah kita modif jadi skodok yang tadi, nggak usah dilokan. Tapi kalau selama dose seperti ED50 atau EC50 harus dilokan ya. Bisa dibaca di buku-buku HKSA seperti buku Pak Iswandono, kemudian buku-buku Human Medicinal yang lain juga ya. Jadi kenapa pakai log? Karena asal persamaan garis itu adalah log ya. Jadi kalau nggak dilogkan salah sebenarnya begitu. Ada pertanyaan lagi? Nah, jadi untuk pertanyaan safety harus dilogkan, betul ya, harus dilogkan. Kalau masalah minus atau enggak itu terserah kita ya, tapi harus dilogkan. Kenapa saya pakai minus? Karena saya lebih senang grafiknya ke atas. Ya, jadi garisnya ke atas, makin bagus makin ke atas. Tapi kalau nggak kita minus itu nanti makin bagus makin ke bawah. Jadi arahnya beda arah. Itu masalah selera kalau itu ya. Kalau minus atau enggak itu selera, tapi lognya wajib gitu ya, lognya wajib. Nah, saya pernah mereview jurnal itu, dia alasannya kenapa kok tidak dilokan, datanya udah bagus, bukan itu ya, bukan itu ya. Jadi ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi kalau pengen tahu tanpa mengikuti kuliah saya itu bisa juga tadi beli buku saya tentang HKSA tadi ya, tentang HKSA ya. Jadi kebetulan buku saya banyak ya, ya ini bisa di googling ya, Hari Purnomo desain molekul. Nah, ini buku-buku saya ya. Jadi bisa di searching, di googling ya. Hari Purnomo desain molekul. Ini buku-buku saya yang saya buat ya.
Jadi yang KSA itu ini ya, penerbitnya Andi, hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas ya. Yang lainnya tentang docking ya, tentang docking ya. Nah, buku yang terbaru sementara adalah ini. Molekul docking paracetamol dan anomnya menggunakan plan. Ini softwarenya sudah baru pakai CMD. Kalau yang dulu-dulu itu masih pakai Copendrive ya, dengan laptop bit 32. Sekarang laptopnya sudah banyak yang bit 64 sehingga softwarenya kita update menjadi pakai CMD ya. Dan dockingnya yang kita pakai itu adalah dari Jerman ya, dari Jerman ya. Jadi ini kalau kita lihat plan molekuler docking. Nah, jadi ini produk Jerman ya, produk Jerman. Jadi aslinya itu program ini itu pakai Linux ya. Nah, di sini bisa lihat bahwa aslinya itu adalah memakai Linux di sini. Nah ya, versi Linux ya, Win32 ya. Aslinya Linux ya, Win32. Karena sekarang sudah banyak yang bit 64, maka oleh Bapak Satyo Nuryati itu dosen IT di UTY itu dimodifikasi menjadi langsung ke CMD ya, dengan laptop yang baru. Bahkan sudah saya coba program yang bit 64 ini kalau saya coba di bit 32 jalan juga ternyata ya. Jadi luar biasa ya, mudah-mudahan jadi amal jariah Pak Satyo Nuryati ini. Dan saya sudah minta izin untuk saya bukukan dan saya sharing di kuliah ya. Beliau mengizinkan ya. Jadi awalnya beliau ini punya istri, Dr. Isnatin, mantan dekan Fakultas Kedokteran UII, kebetulan ngambil S3 di FK UGM dan ikut workshop saya. Kemudian waktu itu masih pakai Copendrive Linux. Karena laptopnya pada berubah, saya tanya, Bu, dulu Ibu belajar dengan saya itu pakai laptop lama bit 32. Sekarang kan sudah pakai yang bit 64, apakah masih bisa mendocking? Katanya, oh bisa Pak, kebetulan suami saya dosen di UTY, dosen IT, sehingga diutak-atik sehingga bisa. Kemudian saya minta izin untuk bertemu dengan suaminya, Pak Satyo Nuryati, dan diizinkan. Kemudian saya bincang-bincang, boleh nggak saya share temuannya itu dan saya jadikan buku. Nah, beliau mengizinkan sehingga di buku yang merah tadi itu ada ucapan terima kasih untuk beliau ya. Jadi sangat simpel ya. Yang tadinya kalau Copendrive Linux itu banyak sekali codingnya ya, mungkin ada 10 baris lebih. Sekarang tinggal 2 baris ya. Jadi sangat simpel ya. Makanya saudara Alki senang sekali pada saat ikut docking dengan plan, kemudian yang berbulan-bulan buntu itu jadi terpecahkan ya. Beliau sedang menyusun S2-nya, sehingga untuk bulan ini kelihatannya tidak ikut ya. Ya begitu. Jadi ini program dockingnya adalah plan ya. Jadi plan itu singkatan dari protein ligan N itu semut sistem ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa berdasarkan ini stochastic optimization algoritma yang disebut N colony optimization ya, ACO ya. Jadi dasarnya itu ini Kort, Statzl dan Egner ini menirukan bagaimana semut menemukan makanan dari sarangnya. Luar biasa ya. Jadi beliau ini luar biasa ya. Nanti kan beliau muslim ini jadi amal jariah yang luar biasa ya. Jadi menemukan bagaimana semut mencari makanan dari sarangnya. Diterapkan di obat, menemukan reseptornya. Nah,
Sehingga kita bisa pakai untuk menemukan obat. Saya pernah meng-email ini Corp ini, saya bilang program Anda saya pakai untuk menemukan obat ya. Kemudian beliau membalasnya gini, kira-kira bahasa kita itu gini, oh saya tidak pernah memikirkan, saya nggak pernah mikir untuk menemukan obat, saya hanya mikir bagaimana obat itu menduduki reseptor yang nyaman, itu aja katanya. Wah. Ya, jadi yang bikin sendiri tidak memikirkan untuk menemukan obat, ya saya pakai untuk menemukan obat, begitu. Ada yang bertanya, apakah sudah ada publikasinya? Oh banyak ya. Publikasi dengan plan ini banyak ya. Ini salah satu referennya ya. Jadi udah banyak sebenarnya. Karena plan ini adalah kualitasnya setara dengan Gold ya, program dongeng yang dipakai di Eropa, dan itu sangat bagus. Sehingga walaupun free, ini tidak kalah bagusnya dibanding Gold begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada yang bertanya. Mbak Silvana masih terjaga atau sudah tertidur? Pak, Silakan. kalau dari pertanyaan saya, Silakan. Ada pertanyaan? dari saya cukup Pak. Cukup? Ya. Yang lain ada? Yang hadir siapa ya? Mbak Silvana hadir. Dokter Siti Sarifah hadir? Hadir, Pak. Iya, iya. Ada pertanyaan? Saya yang bertanya tadi di chat, Pak. Oh, iya, iya. Tapi mungkin tidak muncul ya, Pak, namanya ya. Oh iya, namanya nggak muncul tadi. Oh iya. Iya. Baik. Kiranya Bu Chandra yang nggak hadir ya kayaknya. Bu Chandra hadir atau hadir yang C itu ya? Bu Chandra dari Udayana hadir? Mbak Aulia ada nggak ya? Mbak Olia sama Mbak Siti dari Waitasif hadir? Ada pertanyaan yang mau skripsi tentang molekuler dongeng ya? Ini kebetulan baru HKSA. Besok pertemuan kedua yang dongengnya ya. Tapi boleh nanya sekarang juga. Ya Pak, belum ada. Belum ya. Ini siapa ini? Aulia. Oh iya, Mbak Sitinya ada? Ada Pak. Ada. Ada. Oh ya. Ya, ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya. Walaupun Ya. belum docking, boleh nanya docking juga boleh. Ya Pak. Ya. Buros mungkin ya. Buros nggak hadir karena Buros itu udah berkali-kali ikut sehingga yang pertemuan pertama kayak gini sudah hafal ya. Mohon maaf Buros. Karena yang pernah ikut ini sama ya, pertemuan pertama dan kedua biasanya. Mas Ersat juga ya, Mas Ersat ini pernah ikut ya plan 2 ya, sehingga pertemuan pertama dan kedua ini sudah ngelotok ya, sudah bisa sudah paham begitu ya. Bu Chandra juga sebenarnya, Bu Chandra ini pernah ikut sehingga pertemuan 1-2 itu sudah. Yang belum pernah ikut itu Bu Dr. Siti Sarifah, kemudian Aulia sama Siti, Mbak Siti, 1, 2, 3 yang belum ya, sama Bu Silvana ya, Mbak Silvana ya. Ada pertanyaan lagi?
ya atau cukup ya, karena bahannya sudah habis. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan ketemu hari Rabu ya di jam yang sama. Mudah-mudahan koneksi internetnya bagus sehingga kita bisa mulai jam 7:30 tepat begitu. Bagaimana? Ada pertanyaan atau bisa kita akhiri? Nanti di akhir kuliah ini di sini di chat itu akan muncul hasil recording ya. Nanti kalau misalnya diperlukan bisa saya kirim nanti ya. Nanti saya download, nanti saya share lewat Google Drive ke email peserta nanti. Di YouTube saya juga ada rekaman recording beberapa kuliah yang nanti bisa ditengok-tengok ya. Nanti bisa saya kasih linknya di grup nanti. Begitu. Ada pertanyaan atau pernyataan? Bisa kita akhiri kuliahnya kalau tidak ada pertanyaan atau pernyataan. Bisa kita akhiri? Insya Allah bisa, Pak. Baik kalau gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai ketemu hari Rabu ya, jam 7:30 di link yang sama ya. Baik kalau gitu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya ya. Mohon maaf kalau tadi sinyalnya terputus. Mudah-mudahan rekamannya lebih bagus dibanding yang didengarkan tadi ya, sehingga bisa diputar lagi begitu. Baik kalau gitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf banyak kekurangannya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari. Ya, sama-sama. Belum bubuk ya. Putranya belum bubuk jam begini. Iya. Ikut kuliah ya. Ya. Mari silakan. Nanti saya share rekamannya. Baik Pak, izin live ya Pak. Ya, mari. Selamat malam semuanya.